Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Aprilian dari kelas 12 IPA 1 absen 23. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas ujian praktek agama yaitu dakwah dengan tema kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang masuknya Islam di Pulau Jawa. Islam masuk ke Pulau Jawa sekitar abad ke-9 Masehi yang dibawa oleh pedagang Arab dan disebarkan mubalik dari Aceh Utara. Pesisir utara Jawa adalah wilayah yang pertama kali didatangi. Untuk perkembangan selanjutnya ditingkatkan oleh adanya para wali. Selanjutnya saya akan membahas beberapa kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama, Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan ini berdiri pada awal abad ke-16 Masehi. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit, dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah memimpin Demak pada tahun 1500 hingga 1518 Masehi. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Kesultanan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan peran sentral Wali Songo. Periode ini adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. Setelah Raden Patah wafat pada tahun 1518, takhta Demak dilanjutkan oleh putranya, Adipati Unus. Pada tahun 1521, Pati Unus memimpin penyerbuan kedua ke Malaka melawan Portugis. Pati Unus gugur dalam pertempuran tersebut, kemudian digantikan Trenggana sebagai pemimpin ketiga Kesultanan Demak. Sultan Trenggana membawa Kesultanan Demak mencapai periode kejayaannya. Wilayah kekuasaan Demak meluas hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Pada tahun 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin Fathahillah atas perintah Sultan Trenggana berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, yang sekarang adalah Jakarta. Sultan Trenggana tewas saat menyerang Panarukan. Meninggalnya Sultan Trenggana inilah yang menjadi awal keruntuhan Kesultanan Demak, karena terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak menduduki tahta selanjutnya. Hingga akhirnya pemerintahan Kesultanan Demak benar-benar usai pada tahun 1554. Peninggalan dari Kesultanan Demak diantara lain Masjid Agung Demak, Pintu Bledek, Soko Guru, Beduk dan Kentongan, situs kolam wudhu, dan lain-lainnya. Selanjutnya, Cirebon. Agama Islam masuk ke Cirebon pada awal abad ke-14 bersamaan dengan terjadinya kontak pertama antara orang-orang Arab dan Tiongkok dengan pribumi. Islam pun dikenal oleh masyarakat Cirebon sebagai agama pendatang yang dibawa oleh para pedagang Arab dan Tiongkok. Dalam Babat Cirebon diceritakan peran-peran orang Arab dalam penyebaran Islam di Cirebon. Terdapat 3 tokoh penting, yakni Syarif Abdurrahman, Syarif Abdurrahim, dan Syarifah Baghdad. Ketiganya merupakan anak kandung dari Sultan Baghdad. Mereka berlayar ke Pulau Jawa. Di Cirebon, ketiganya berguru kepada Syekh Nurjati dan diperkenalkan dengan Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana kemudian meminta Syarif Abdurrahman dan Syarif Abdurrahim mengajarkan Islam kepada masyarakat Cirebon. Masing-masing diberi satu wilayah. Sang kakak menempati wilayah yang sekarang dikenal sebagai Panjunan, sedangkan sang adik mengelola wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kejaksan. Di Panjunan, Syarif Abdurrahman membangun sebuah masjid sebagai pusat ajarannya. Pengaruhnya yang besar membuat Masjid Panjunan pernah digunakan sebagai tempat musyawarah dan pertemuan para wali penyebar Islam dari seluruh Nusantara. Syarif Abdurrahman juga mendirikan tempat pembuatan jun atau keramik porselen. Sama seperti Panjunan, di Kejaksan, Syarif Abdurrahim pun membangun sebuah masjid. Keduanya memperlihatkan arsitektur khas masjid abad ke-15 di Cirebon. Sementara itu, saudara perempuan mereka, Syarifah Baghdad,
menikah dengan Sunan Gunung Jati. Ia pun turut membantu penyebaran agama Islam bersama saudara dan suaminya. Sama seperti kebudayaan Arab, pengaruh tradisi Tiongkok pun cukup kental terasa di Cirebon. Beberapa masjid kuno di sana menggunakan keramik dari Tiongkok. Tidak hanya di masjid, pembangunan publik lainnya, bahkan di makam Sunan Gunung Jati pun tersebar hiasan-hiasan keramik Tiongkok. Hal itu diperkuat dengan keberadaan istri Sunan Gunung Jati yang berdarah Tionghoa, yakni Ong Tien Nio. Ketiga, Kesultanan Banten. Penyebaran agama Islam di wilayah Banten dilakukan secara intensif sejak masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Ajaran Islam disebarkan baik di kawasan pesisir maupun di kawasan pedalaman. Maulana Hasanuddin merupakan tokoh sekaligus penguasa pertama di Banten yang menyebarkan agama Islam. Terdapat persaingan politik dengan penguasa lokal yang saat itu dipimpin Prabu Pucuk Umun, Adipati Kerajaan Banten Sunda. Sebelum Maulana Hasanuddin datang, Banten sudah dipandang maju dari segi ekonomi dan budayanya. Begitu kekuasaan beralih kepada Maulana Hasanuddin pada tahun 1525, terjadilah perubahan yang juga berpengaruh pada penyebaran Islam di Banten, bahkan di Nusantara. Ada 3 perubahan besar yang dilakukan Sultan Banten untuk menyebarkan Islam di wilayah barat Pulau Jawa itu. Pertama, perubahan dalam bidang politik. Sultan Banten mengubah politik dan pemerintahan yang bersumber dari Hindu-Buddha menjadi bernuansa Islam. Banten yang semula hanya kadipaten, kemudian menjadi suatu negara yang berdaulat. Kedua, perubahan dalam bidang kebudayaan. Perubahan dari budaya masyarakat yang bersumber dari ajaran Hindu-Buddha hingga beralih ke budaya yang bersumber dari ajaran Islam, sehingga terjadi akulturasi budaya dan dialog kultural. Ketiga, perubahan ekonomi. Maulana Hasanuddin melakukan perubahan ekonomi dengan cara memindahkan pusat pemerintahannya dari Banten Girang ke Surosowan yang berada di pesisir pantai. Selanjutnya, yang keempat, Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Islam Demak yang berdiri pada tahun 1568 Masehi. Kerajaan Pajang didirikan oleh Joko Tingkir yang berasal dari Pengging, yakni di lereng Gunung Merapi. Ia adalah menantu Sultan Trenggono yang diberi kekuasaan di Pajang. Pasca membunuh dan merebut kekuasaan Demak dari Arya Panangsang, seluruh kekuasaan dari benda pusaka Demak dipindahkan ke Pajang. Joko Tingkir mendapat gelar Sultan Hadiwijaya dan sekaligus menjadi raja pertama Kerajaan Pajang. Sultan Hadiwijaya memperluas kekuasaannya di Jawa pedalaman ke arah timur sampai daerah Madiun. Yang selanjutnya ke Blora dan Kediri. Selama pemerintahan Hadiwijaya, bidang kesusastraan dan kesenian yang sudah maju di Demak dan Jepara lambat laun dikenal di pedalaman Jawa. Pengaruh Islam yang kuat di daerah pesisir pun menjalar dan tersebar ke pedalaman. Hadiwijaya meninggal dunia pada tahun 1587. Ia digantikan oleh menantunya, Arya Pangiri. Riwayat Kerajaan Pajang berakhir di tahun 1618. Kesultanan Pajang tak banyak meninggalkan jejak fisik. Satu-satunya yang masih tertinggal hingga sekarang adalah pondasi bekas Keraton Pajang berdiri. Kelima, Kerajaan Mataram. Masa awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam ini dimulai dari perebutan wilayah Pajang oleh Sutawijaya pada tahun 1586. Lalu Kerajaan Mataram menjadi salah satu kesultanan Islam yang dinilai berkembang di tanah Jawa. Kerajaan Mataram rutin menerjemahkan naskah Arab dan menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Jawa. Mulai saat itu, kesultanan ini mendirikan pesantren dan menjadikan wilayahnya sebagai pusat agama Islam. Selain membangun pesantren, ada
bermacam cara dilakukan para penguasa untuk menjadikan wilayah Kesultanan Mataram sebagai pusat agama Islam. Di antaranya dengan mendirikan rumah ibadah. Kejayaan Kesultanan Mataram terjadi pada saat Raden Mas Rangsang atau biasa dikenal dengan Sultan Agung memimpin kerajaan Islam Mataram pada tahun 1613 sampai 1645. Pada masa kejayaannya, Sultan Agung berhasil melakukan ekspansi ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian wilayah di Jawa Barat. Namun sayangnya, kejayaan itu harus berakhir karena ia wafat saat menyerang VOC di Batavia pada tahun 1628. Setelah Sultan Agung wafat, takhta kesultanan diserahkan pada putranya, Susuhunan Amangkurat I. Kepemimpinan Kesultanan Mataram tersebut berganti. Takhta kerajaan diwariskan kepada Amangkurat II, Amangkurat III, Pakubuwana I, Amangkurat IV, dan Pakubuwana II. Pada kepemimpinan Pakubuwana II merupakan akhir dari kerajaan Mataram Islam. Hal ini ditandai dengan penandatanganan penyerahan kedaulatan Mataram kepada VOC pada 11 Desember 1749. Namun secara de facto, Mataram ditentukan sepenuhnya pada 1830. Ada banyak peninggalan dari kerajaan Mataram Islam yang masih bisa disaksikan hingga kini, yakni Pasar Kota Gede, Masjid Agung Negara di Yogyakarta, Kompleks Makam Kerajaan Imogiri, hingga Masjid Agung Surakarta di Solo, dan lain-lainnya. Keenam, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Tersebarnya Islam di Yogyakarta dimulai sekitar abad ke-16 dengan berdirinya Kesultanan Mataram Islam. Perjanjian dengan Belanda memecah kesultanan menjadi dua, Yogyakarta dan Surakarta. Kesultanan Yogyakarta ini kemudian di masa kemerdekaan berubah menjadi provinsi daerah istimewa. Berdirinya kerajaan Islam ini berangsur menjadi sarana berkembangnya Islam, menggantikan keyakinan mayoritas yang dianut oleh masyarakat setempat sebelumnya, yaitu Hindu dan kepercayaan lokal. Sultan Hamengkubuwono I memulai pembangunan Keraton Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 1755. Pada tanggal 20 Juni 1812, ketika Inggris berhasil menyerang dan memasuki keraton, Sultan Hamengkubuwono II dipaksa turun tahta. Penggantinya, Sri Sultan Hamengkubuwono III, dipaksa menyerahkan sebagian wilayahnya untuk diberikan kepada Pangeran Natokusumo, yaitu putra Hamengkubuwono I, yang diangkat oleh Inggris sebagai Adipati Pakualam I. Perubahan besar berikutnya terjadi setelah lahirnya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII mengeluarkan amanat pada tanggal 5 September 1945 yang menyatakan bahwa wilayahnya yang bersifat kerajaan adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Menerima amanat tersebut, maka Presiden pertama Republik Indonesia, I.R. Soekarno, menetapkan bahwa Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Pakualam merupakan Dwi Tunggal yang memegang kekuasaan di atas daerah istimewa Yogyakarta. Ketujuh, Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Berdiri di Jawa Tengah pada tahun 1755 sebagai hasil dari Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 yang membuahkan kesepakatan bahwa Kesultanan Mataram dibagi dalam dua wilayah kekuasaan, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Berlakunya Perjanjian Giyanti menyebabkan Surakarta menjadi pusat pemerintahan Kasunanan Surakarta dengan rajanya Sunan Pakubuwono III. Perjalanan Kasunanan Surakarta Hadiningrat berlanjut dari masa kepemimpinan Pakubuwono IV hingga Pakubuwono ke-8. Pada masa kepemimpinan Pakubuwono X, Kasunanan Surakarta mengalami transisi dari kerajaan tradisional
menuju era modern, sejalan dengan perubahan politik di Hindia Belanda. Meskipun berada dalam tekanan politik pemerintahan kolonial Belanda, Pakubuwono X memberikan kebebasan berorganisasi dan penerbitan media massa. Ia mendukung pendirian organisasi Sarekat Islam, salah satu organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia I di Surakarta diadakan pada masa pemerintahannya. Infrastruktur modern kota Surakarta banyak dibangun pada masa pemerintahan Pakubuwono X, seperti bangunan Pasar Gede, Stasiun Solo Jebres, Stasiun Solo Kota, dan lain-lain. Demikianlah perjalanan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.